Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan BUV Channel atau Bang Uyi Vlog. Oke, sebelum lanjut videonya, ayo kita sama-sama like and subscribe dulu ya teman-teman, agar video ini atau channel ini atau video-video yang Bang Uyi Vlog upload, atau supaya Bang Uyi makin semangat berkarya di YouTube. Dan jangan lupa like and subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari BUV Channel. Oke, Bang Uyi lagi mulai belajar ngomong nih, belajar nge-MC, jadi harap dimaklumi teman-teman ya, belajar nge-MC di YouTube nih. Harap dimaklumi teman-temannya kalau ngomongnya bolak-balik diulang-ulang, salah-salah ya, beginilah, masih pemula ya teman-teman. Memang channel ini kan celoteh ngalor ngidul, ngebahas tentang seputar Kalimantan dan vlog perjalanan lah ya. Dan juga info travel, dan juga ada juga konten-konten ngaji ya, ngaji Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim gitu. Kalau yang suka ngaji, tonton ngajinya, like and subscribe. Kalau yang mau lihat perjalanan ya like and subscribe juga, lihat perjalanan juga. Jadi teman-teman, kita ini di jalan menuju ke Muara Tewe ya, sekitar 30 menit lagi kita sampai di Muara Tewe. Dari awal video tadi dibuka ya teman-teman. Oke, depan kita ini adalah mobil Grand Max GMC 473 ya nomor lambungnya. Nggak tahu nih nomor lambung perusahaan atau pura-pura seperti perusahaan itu. Oke, terima kasih Pak, udah dikasih jalan, udah dipersilakan nyalip. Biasanya Grand Max itu kencang-kencang teman-teman. Pickup Grand Max itu termasuk salah satu mobil balap ya. Kalau di sini biasanya bawa sayur, bawa ikan, wah kencang-kencang teman-teman. Jadi ini Bang Uyi Vlog. Kalau sedang ngevlog biasanya sambil bawa penumpang, antar penumpang, karena pada dasarnya mobil ini adalah ya buat usaha ya, usaha travel ya teman-teman. Cuma rutenya Bang Uyi ini rutinitas Banjarmasin Muara Tewe. Dan ini ngomong-ngomong kayak gini, penumpangnya udah habis turun semua di Desa Kandui. Jadi di Desa Kandui itu adalah desa yang sekitar 1 jam lagi atau 70 kilo lagi menuju ke kota Muara Tewe. Jadi penumpang udah habis, jadi Bang Uyi ini berani nih ngomong ngoceh-ngoceh nggak karuan, karena Bang Uyi ini termasuk orang yang grogian ya, apalagi ngomong di depan umum, bisa dibilang demam panggung gitu. Makanya ini berani ngomong kayak gini juga karena sendiri ya di mobil teman-teman. Kalau di depan orang banyak bisa keringet dingin teman-teman. Ya, kita lanjut. Apa ya yang mau kita bahas di sini? Yang kita bahas di sini adalah travel. Ya, kalau kalian perlu jasa travel, transportasi lintas Kalimantan, ya semuanya dari Banjarmasin menuju ke Kaltim, Kalsel, Kalteng ya. Pokoknya lintas Kalsel, lintas Kaltim, lintas Kalteng. Ya telepon aja ke Bang Uyi ya. Ada nanti di deskripsinya ada nomornya. Atau WA bisa. Nah, kalau untuk yang rute ke lain-lain itu nanti ada timnya Bang Uyi atau semacam relasi lah ya, relasi travel. Tapi kalau untuk yang Muara Tewe khususon saya yang handle, bahkan saya yang nyupir teman-teman. Kalau pas timingnya sama saya, kalau pas nggak pas ya nanti sama tim saya juga, teman saya atau mobil saya yang lain gitu.
Untuk tarif di tahun 2022 ini sekarang semenjak BBM naik jadi 350 per orang ya. Mobilnya Kijang Innova, untuk isi penumpangnya itu 5 orang saja. Untuk kursi paling belakang itu uh, diskon karena kursi paling belakang ya teman-teman tahu sendirilah, kursi paling belakang itu sisa jadi diskon. Oke, diskonnya lumayan nih, 50.000. Jadi untuk yang kursi belakang cukup bayar 300.000. Kadang untung loh. Untungnya apa? Kadang sendirian di belakang tuh karena banyak yang enggak mau. Jadi pas ikut pesen di belakang udah 300.000 sendiri, bisa tiduran lagi teman-teman. Jadi 5 orang itu di depan 1, di tengah 2, dan di belakang 2. Jadi kalau males buka deskripsi bisa kalian catat langsung nomor HP-nya ini 0823 5202 2282. Iya, itu nomornya, bisa WA atau telepon. Ini untuk info travelnya ya teman-teman. Untuk info wilayah ini kita sudah sampai Desa Hajak ya. Perkiraan sekitar 24 kilo lagi menuju ke kota Muara Tewe. Kota Muara Tewe itu kota yang lumayan gede ya pendapatan daerahnya. Karena apa? Karena Bang Uying lihat banyak sekali tambang-tambang batu bara yang pertama. Yang kedua banyak sekali perkebunan sawit. Jadi banyak sekali juga hasil hutannya seperti kayu-kayu, perusahaan kayu pun banyak. Jadi sudah bisa disimpulkan kota Muara Tewe ini pendapatannya luar biasa. Jangan lupa like and subscribe ya teman-teman, agar kalian gak ketinggalan lintas seputar Kalimantan ya. Bang Uyi ini perjalanan curhat nih ya, ngomong-ngomong curhat aja deh sama para penonton. Ini perjalanan kita berangkat dari habis Isya ya, sekitar jam 8 malam dari Banjarmasin. Biasanya perjalanan malam kalau fit itu 9 jam lah. 9 jam itu normal standar. Artinya kita bawanya kenceng banget enggak, santai banget enggak, sedang-sedang. Jadi enak ya, kalau kita mau kebut bisa 7 jam. Cuma kadang bikin orang panik ya, penumpang panik, nggak bisa tidur, takut. Nah ini ngomong-ngomong udah jam 8 WITA ya, atau jam 7 WIB. Bang Uyi belum nyampe nih ya, karena tadi penumpangnya turun di Kandui. Habis itu nyantai-nyantai dulu gitu, tidur-tidur dulu karena penumpang kosong, nggak ada penumpang lagi, melewati hutan-hutan kayak gini ya kan, ngeri-ngeri sedap ya. Itu tadi kan masih sebelum subuh sudah sampai di Kandui. Kandui itu sekitar 1 jam lagi nyampe ke Muara Tewe. Daripada kita ngeri kan sendirian gelap-gelapan kayak gini di hutan, penerangan lampu jalan nggak ada ya, mending Bang Uyi istirahat ya sampai hari terang, baru nih lanjut perjalanan gitu. Ini turunan yang sangat berbahaya ya. Dulu pernah saudara Bang Uyi ikut travelan dari di sini, dia ngantuk turun aspal ke kiri, habis itu lari ke kanan nabrak rumah orang sebelah kanan. Itu ada rumah orang itu sebelah kanan, tembus rumahnya dari ruang tamu sampai ke dinding sampingnya. Itu lumayan tuh. Untung nggak ada korban jiwa dan penumpang untungnya sudah habis. Makanya untuk travel Banjarmasin Muara Tewe itu harus
drivernya yang berpengalaman ya, kalau mau ikut, kalau perlu yang sudah lama. Seperti Bang Uy ini udah 7 tahun pulang pergi Banjarmasin Muara Tewe, insya Allah aman. Yang pasti insya Allah sudah bisa mengukur kemampuan, kekuatan tubuh kita ya, organ kita seperti mata kita, otak kita. Jadi kalau kondisi sudah mulai ngantuk, itu kita tidak paksakan ya, karena sudah banyak pengalaman. Kita istirahat, bahkan bisa tidur dulu di jalan itu. Kalau sudah membahayakan, kita tidak bisa prediksi kemampuan tubuh kita saat kita paksakan ya. Makanya begitu kita udah merasa kondisi tertentu yang saat kita itu memang sepertinya ya, kita pasti tahu lah karena kita kerjanya di travel, gimana perasaan kita saat sudah berbahaya. Itu kita berhenti, tidur sejenak minimal 15 menit sampai setengah jam ya teman-teman. Tidur sambil duduk, bahkan bisa kita pesan sama penumpang lain, mobil nggak kita matiin, full AC tetap. Cuma kita cari tempat yang aman ya, mungkin di depan warung, rumah orang, atau tempat yang ramai. Dan kita juga pesan sama para penumpang, tolong Pak, kalau sudah 30 menit dibangunin, jangan biarkan berlarut-larut, nanti kelamaan di jalan, kasihan juga kalian para penumpang kalau kelamaan nunggu saya tidur gitu. Saya 30 menit udah fit lagi gitu. Itu biasanya kalau saya di perjalanan malam tapi siangnya kurang istirahat, biasanya gitu. Tapi kalau siangnya maksimal, sudah istirahatnya malam fit, nggak ada masalah. Paling ngantuk-ngantuk dikit, turun dari mobil bentar ngerokok 10 menit udah seger lagi. Jadi teman-teman ya yang mau ke Muara Tewe, hubungin aja Bang Uy ini ya, insya Allah amanah. Nah ini kita udah sekitar 18 kilo lagi teman-teman, 18 kilo lagi kita nyampe di kota Muara Tewe. Kalau yang belum pernah melihat kota Muara Tewe dan kalian penasaran kota Muara Tewe itu bagaimana, tonton videonya sampai selesai ya teman-teman. Jangan dipercepat ya teman-teman, yang sabar aja nontonnya. Nah sabar, nanti juga nyampe kok ke Muara Tewe. Nikmati aja pemandangan perjalanan Muara Tewe ya, pemandangan hutan hijau, masih asri pedesaan, masih seger. Udaranya ini seger banget teman-teman, nggak ada polusi. Cuma ini jalan lintas provinsi ya menuju Muara Tewe, semakin dekat Muara Tewe ini semakin jelek teman-teman, nggak tahu kenapa ya. Semakin goyang apa gelombang gitu teman-teman. Banyak yang ditambal tembel ini jalannya. Nah lihat tuh, anjlok tuh. Nah tahu kenapa, padahal kita tahu sendiri ya, bukan menduga-duga ya, tapi udah pasti ya, kita tahu sendiri Muara Tewe itu penghasil batu bara, sawit, kayu. Nah sumber daya alamnya sangat melimpah ya, pastilah banyak pendapatan daerahnya gitu. Tapi kalau sampai jalannya nggak dibangun kayak gini ya, teman-teman udah bisa tahu sendiri ya kan, kok bisa gitu, kemana duitnya ya, para pejabat-pejabat yang korup lah ya. Jadi teman-teman yang berpotensi menjadi pejabat, tolonglah nanti kalau jadi pejabat jangan korupsi ya teman-teman.
Nah ini teman-teman, ini info lagi teman-teman, Bandara Muara Tewe itu terletak di sini nih teman-teman, sebelah kiri nih. Nah ini sebelah kiri itu ada jalan sebelah kiri. Nah itu teman-teman, Bandara Muara Tewe di situ. Sepi teman-teman, bandaranya tuh jauh dari pemukiman. Bahkan sinyal internet ya sekelas Telkomsel di situ sangat sulit teman-teman. Jadi bisa SMS sama telepon aja di situ. Nggak tahu tuh kok bisa gitu ya. Jadi yang boarding pass yang pakai HP yang online itu susah di situ. Mungkin belum ya, karena memang bandaranya masih sepi yang pertama. Yang kedua memang belum cukup rame ya pengunjung bandaranya. Bahkan jadwal penerbangannya itu teman-teman itu cuma ada 3 kali kalau nggak salah, Muara Tewe Banjarmasin. Saking minimnya jadwalnya, mungkin karena sepi, nggak perlu ya sinyalnya diperbaiki atau tower dibangun gitu. Tapi sebenarnya untuk para teman-teman yang domisili Muara Tewe itu berpotensi besar itu kalian buka, karena saya pernah ke situ jemput penumpang ya, itu nggak ada jasa taksi bandaranya, belum ada gitu. Nah jadi ini peluang sebenarnya untuk teman-teman yang domisili Muara Tewe bisa buka jasa antar jemput bandara. Itu peluang loh, lumayan itu, karena agak jauh, sekitar 18 kilo bandaranya ke kota. Jadi otomatis yang nanti orang datang juga perlu jasa transportasi mobil ya, antar jemput. Kalau saya domisili di Banjarmasin teman-teman, jadi mau buka usaha begitu di sini nggak mungkin ya. Kita kan nyampe pagi, nanti malam balik lagi. Kita nggak mau juga lama-lama di Muara Tewe, karena kita juga quality time dengan keluarga ya. Kita usaha kerja 1 malam penuh, pokoknya 2 hari saya keluar rumah, yang saya pikir itu harus pulang ya 2 hari, 2 malam 1 hari ya, 1 harinya tidur di Muara Tewe, 2 malamnya perjalanan berangkat dan pulang. Jadi kita udah 2 malam nggak di rumah gitu. Di Tewe ya, kita datang pagi, tidur siang, sore balik, itu pun 2 malam kita nggak tidur di rumah. Kasihan ya, anak istri kita tinggalin terus tiap malam. Jadi ya udah nggak kepikir mau cari orderan ini ya, jasa antar jemput bandara Banjarmasin Muara Tewe. Bukan, Muara Tewe kota ke bandara, udah nggak kepikiran. Itu untuk jatah untuk orang-orang yang domisili Muara Tewe aja. Kalau Bang Uyi ini lintas jauh aja ya, lintas antar provinsi aja, Kalsel Kalteng. Nah ini dia gerbangnya teman-teman, gerbang selamat datang kota Muara Tewe ya. Kita udah masuk gerbangnya aja masih sepi loh, ini kabupaten loh teman-teman, tapi ya nggak apa-apa lah, memang kabupaten yang isinya pekerja semua ya, pekerja tambang, pekerja logging, pekerja sawit. Bahkan di sini pohon karet pun banyak sekali, sangat melimpah. Jadi hasil buminya ya karet, sawit, batu bara. Rotan pun masih banyak teman-teman. Bang Wi sering ikutin di belakang truk, ternyata bawa rotan. Bahkan ada getah damar pun ada di sini teman-teman, karena hutannya masih ini ya, masih banyak di sini, masih luas, jadi banyak getah damar. Hasil tani seperti jagung itu juga ada. Juga daerah Tran, daerah sini wilayahnya itu penghasil kakao, kopi coklat itu. Ini simpang Trinsing ya teman-teman, kalau ke kiri ini ada masuk ke daerah transmigrasi,
ada Bintang Tinggi, Trahian, Bangdep, nama daerahnya itu, nama desa-desanya. Ada Maranen. Nah, ngomong-ngomong ibu kota negara Indonesia nanti kan akan ada di Kaltim ya. Nah, ini belok kanan ya. Belok kanan ini ada jalan. Ini kita Kalteng dari Moratewe, belok kanan itu ada jalan menembus ke Kaltim ya. Ke daerah Penajam ya, daerah yang bakalan dibangun Pak Jokowi itu kemarin, ibu kota baru negara Indonesia, Penajam ya. Itu lewat situ deket teman-teman. Jadi nanti kalau jadi Kaltim, berarti kita dampaknya untuk Moratewe lumayan, pasti akan lebih ramai. Yang pertama, yang kedua akan dibangun jalan akses menuju ke ibu kota negara. Jadi dari TW ini lebih dekat ya, pokoknya banyak keuntungannya sih untuk kota Moratewe kalau sampai pemerintahan negara Indonesia dipindah resmi sudah di Kalimantan Timur ya teman-teman. Nah ini kita kalau jalan lama itu belok kiri ya. Nah ini belok kanan ini jalan baru. Sebelumnya ini jalan setapak ya dulu. Pertama-tama Bang Wei kesini, di sini jalan setapak. Jarang orang lewat sini karena gelap. Saking gelapnya nggak ada penerangan dan rumahnya sedikit banget. Dulu itu di sini disebut dengan Kampung Kadap teman-teman. Kampung Kadap itu artinya kampung gelap. Kadap itu dari bahasa Banjar ya, bahasa Banjar atau bahasa Kalimantan. Lalu semenjak pemerintahan Pak Koyem, itu bupati kita Kalimantan Tengah, kota Moratewe ini, Pak Koyem namanya. Wah, di sini dibangun jalan begini. Nah, kata para penduduk Moratewe, di sini nih banyak lahan atau tanahnya Pak Bupati ya. Maka dari itu lahan yang mungkin tidak berharga, murah, karena tidak dilewati jalan yang bagus. Nah intinya setelah Pak Bupati jadi presiden lagi, Pak Bupati menjabat, Pak Koyem itu borong tanah-tanah di sini karena murah kan. Setelah itu dibangunlah jalan, jadi mahal dong. Nah karena itu masyarakat sekitar menamai jalan ini Jalan Koyem teman-teman. Padahal nama aslinya bukan itu, tapi terkenal di sini orang taunya Jalan Koyem. Kalau lihat di peta Google Map bukan Jalan Koyem. Itu. Jadi ini dikasih nama Jalan Koyem karena katanya banyak lahan Pak Koyem gitu. Di sini gitu. Nah itu dia teman-teman, kota Moratewe-nya sudah kelihatan ya teman-teman. Kelihatan nggak tadi di kamera? Nah ini turunan yang sangat curam dan melintir. Ini bahaya teman-teman, kalau kalian udah deket kayak gini jangan ngebut-ngebut, bahaya. Jadi ada kejadian waktu itu anjing asu, ada astagfirullah, nanti maaf ya Bang Uy ngomong kasar, kaget tiba-tiba dan nongol Avanza. Ini sebelah kiri ini kan jurang, Kemarin ada teman Bang Uy kejebur di situ, mungkin karena ngantuk ya, apa karena apa nggak tahu. Tapi alhamdulillah nggak ada korban jiwa. Sempit kayak gini jalannya, tapi mulus ya. Kalau ke Moratewe itu sempit, masih sempit dan sangat mulus gitu. Waduh. Nah kalau jalan yang tadi ceritain Bang Wi sebelum Koyem kita kiri, sebelum jalan Koyem kita jalan lamanya itu ini ketemunya, tuh yang sebelah kiri. Jadi ketemunya sini. Jadi jalan baru cuma memotong sedikit ya. Nah ini di bawah sungai ya, di bawah jembatan yang kita lewatin namanya Jembatan Hasan Basri
untuk menyeberang ke kota Moratewe. Ini adalah Sungai Barito, teman-teman. Sungai Barito ini panjang sekali ya, membentang dari Kalimantan Selatan sampai Kalimantan Tengah, tembus ke laut ya teman-teman, ke Banjarmasin. Nah, ini dia kota Moratewe, teman-teman ya.